wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Ardia di podcast kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Nah, karena hari ini kita kedatangan tamu spesial ya dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pak Riza Rahman SEMM ya Pak. Iya, saya nggak salah ya dia. Pak. Iya, kita sudah kedatangan Pak Riza, dosen dari FEB Unars, karena sekarang ganti nama jadi FEB Pak. Kalau sebelum-sebelumnya kita podcast, saya masih sering menyebut Fakultas Ekonomi, tapi per Senin kemarin kita sudah ganti nama jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Apa kabar Pak Riza? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Senang nih saya akhirnya kedatangan mantan praktisi gitu ya Pak, mantan praktisi di sales di otomotif gitu ya Pak ya. Iya, betul. Iya, jadi dulu Pak Riza sebelum jadi dosen ya, sebelum menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Pak Riza adalah sales atau marketing di otomotif ya Pak. Betul. Di bidang otomotif. Betul, nah, iya. Bagaimana dulu di dunia otomotif itu pasti sangat beda sekali kan Pak, tantangannya beda dengan menjadi dosen gitu ya Pak. Boleh diceritakan nggak Pak Riza berkaitan dengan di dunia otomotif di sales khususnya ya Pak ya? Khususnya ya. Seperti apa tuh Pak? Oke, terima kasih Bu Ardia waktunya. Kalau tadi saya boleh bercerita sedikit ya, bahwa sebenarnya sebelum saya menjadi sales otomotif, saya adalah dosen dulu Ibu. Dosen dulu ya Pak? Dosen dulu di Fakultas Ekonomi Unas tahun 2009. Setelah itu di 2010 barulah saya bekerja di PT UMC Suzuki Mobil Jember. Nah, jadi PT UMC itu merupakan perusahaan main dealer kendaraan Suzuki di Jawa Timur. Salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Nah, saya masuk ke Suzuki memang awal sebagai sales. Nah, sales dan masa kerja saya waktu itu 11 tahun di Suzuki pengalaman saya. Posisi akhir saya di Suzuki adalah sebagai sales head dan trainer untuk PT UMC Suzuki Mobil Jawa Timur. Oh, luar biasa sekali. Jadi sebelumnya Pak Riza sudah sempat menjadi dosen di Fakultas Ekonomi kita di Unars. Kemudian tahun berapa Pak? 2010. Saya 2010. Jadi nyambi nih Bu ceritanya. Jadi dosen juga jadi seorang sales. Oh gitu. Jadi ada dua tentu ya Pak ya. Double job ya. Double job gitu ya Pak ya. Betul. Jadi menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan menjadi sales. Jadi bolak-balik situ Bondo Jember atau seperti apa? Bolak-balik situ Bondo. Balik-balik. Pagi saya kerja di kantor di Jember, sore saya mengajar di Fakultas Ekonomi Unas. Oh, oke gitu. Jadi kemudian memutuskan untuk fokus gitu ya Pak ya, dulu ya Pak ya, di dulu, fokus di sales. Betul. Di tahun berapa itu Pak? Tahun 2014 saya mengundurkan diri dari Unas dan fokus di sales. Nah, jadi fokus di sales karena waktu itu alhamdulillah kami juga diberikan promosi jabatan sehingga namanya tanggung jawab nggak bisa saya memperduakan ya. Betul, jadi betul. saya harus fokus dan saya pilih untuk bekerja di PT UMC Suzuki Mobil Sales Jawa Timur. 11 tahun ya Pak? 11 tahun. 11 tahun. Akhirnya tahun 2020 kembali lagi ke Unars. Kembali lagi ke Unas. Kembali lagi ke Unars gitu. Artinya pengalaman 11 tahun itu luar biasa sekali begitu ya Pak ya? Alhamdulillah. Pengalaman 11 tahun banyak ilmu praktek yang saya pelajari cukup banyak selama 11 tahun, baik dari manajemen, baik dari pemasaran, bagaimana training, macam-macam udah yang bisa Macam-macam ya, Pak, saya ya? dapatkan dari Suzuki. Luar biasa, saya juga mengucapkan terima kasih pengalaman yang luar biasa di PT UMC Suzuki Mobil Di Jember ya Pak ya? Betul. Luar biasa. Kalau dulu Pak Riza nih Pak di PT UMC ya Pak ya? Betul, PT UMC Suzuki Jember sebagai sales ya Pak ya? Awal sebagai masuk sales. sebagai sales. Sebagai Tantangannya apa tuh Pak? Tantangan seorang sales gitu ya Pak? Tantangan seorang sales ini sebenarnya pada keberanian. Tantangan kita ini pada keberanian dan menganggap sales ini biasanya pada saat kita ngomong sales biasanya yang dipandang adalah negatif dulu nih Bu. Nah, apalagi kalau sudah ada orang setelah selesai kuliah masuk ke dunia kerja, lalu pada saat ngomong sales pasti itu dijadikan pilihan terakhir, opsi terakhir dalam memilih pekerjaan. Padahal
yang namanya pekerjaan itu semuanya sama, itu sama saja. Yang tugas yang kita lakukan dalam pekerjaan sama aja, cuman bidangnya aja yang berbeda. Bidangnya aja. Makanya pada saat kita ngomong sales, yang paling dibutuhkan pada saat kita masuk ke dunia sales ada keberanian kita. Ya, jadi hilangkan semua persepsi gengsi negatif, gitu ya Pak. gengsi itu hilangkan dulu. Fokus bekerja, bahwa apa yang dikerjakan pada suatu bidang itu semuanya pasti sama. Pasti sama, dan dibutuhkan keberanian memang kalau sales. Makanya syarat menjadi sales itu selalu ada pada saat kita buka lowongan pekerjaan, siap ditempatkan di mana saja, siap menerima tekanan pekerjaan. Itu salah satu itu sales ya. Makanya sales itu memang harus punya mental yang kuat dan pemberani. Iya, saya setuju sih Pak, karena sales itu seperti apa ya Pak, kayak jantungnya perusahaan juga menurut saya Pak. Benar. Karena kalau misalnya nggak ada penjualan, nggak ada sales yang kesana kemari ya Pak ya, panas-panasan, tidak mengenal panas, tidak mengenal hujan kan gitu ya Pak. Kalau sales kan gitu ya Pak, tapi tetap diterjang demi target gitu ya Pak ya, demi target itu ya Pak ya. Betul berarti ya. Iya. Bahkan sebenarnya kalau kita ngomong sales, everything is sales, semuanya adalah sales. Betul. Kita di sini pun di UNAS juga mengajar, kita juga sales juga ya, menjual pelayanan. Dimanapun itu juga ujungnya adalah sales sebenarnya. Maka memang sales ini sebenarnya adalah ujung tombak dari suatu proses organisasi sebenarnya. Betul. Dari penjualan. Iya, jadi semuanya itu pasti proses bisnis, entitas non profit pun pasti butuh menjual kan Pak. Pasti, iya. Butuh menjual. Jadi itu adalah merupakan tadi kata Pak Riza ya Pak, ujung tombaknya organisasi, perusahaan dan instansi dan lain-lain begitu ya Pak ya. Jadi mungkin bisa di-sharekan nih Pak ke mahasiswa kita gitu ya Pak di Fakultas Ekonomi. Ada nggak Pak, mungkin karena Pak Riza di Fakultas Ekonomi ini mengajar apa Pak, mata kuliah yang diajarkan di manajemen pemasaran kah? Pengantar manajemen juga ya Pak. Pengantar manajemen, lalu pengantar bisnis, lalu MSDM, sumber daya manusia. Tapi itu masih bersinggungan Kak dengan pekerjaan sebagai sales gitu Pak? Sangat bersinggungan. Sangat bersinggungan ya Pak? Bersinggungan, terutama di pengantar manajemen. Manajemen. Jadi di pengantar manajemen itu pada saat saya belajar teori dan aplikasinya di lapangan, bahwa apa yang ada di pengantar manajemen itu sangat dibutuhkan pada saat kita masuk ke dunia kerja. Terutama prinsip-prinsip bagaimana memanage suatu pekerjaan. Jadi prinsip-prinsip itu nggak bisa lepas. Pada saat kita masuk ke teori, mungkin ada yang namanya istilah plan, lalu organizing, implementasi, kontrol. Sedangkan masuk ke dunia kerja mungkin istilahnya aja berbeda, plan, do, check, action, tetapi at least secara prinsip pekerjaan sama dikerjakan. Jadi apa yang ada di perkuliahan sebenarnya, lalu masuk ke dunia pekerjaan sebenarnya sama prinsipnya. Seperti itu Ibu. Iya, jadi bisa ada sinkronisasi begitu ya Pak dari teman-teman mahasiswa yang sudah didapat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UNARS ini, bisa digunakan untuk nanti ketika pengen misalnya di dunia marketing, karena semua berproses ya Pak. Biasanya prosesnya itu dimulai dari sales dulu, di dunia penjualan dulu ya Pak. Kemudian Pak Riza sampai ke sales head ya Pak. Itu prosesnya panjang nggak Pak? Prosesnya ya tergolong panjang, tetapi ya itulah, setiap orang itu pada saat bekerja kan dibutuhkan fokus dan kerja keras ya. Juga yang pasti jangan sampai lupa doa ya pasti kemudian ya. Jadi ya namanya rezekinya orang memang nggak ada yang kapan tahu itu pastinya. Tapi pengalaman saya bekerja, saya setahun dulu menjalani profesi sebagai sales. Jadi setahun dulu menjalani profesi sebagai sales, kita harus tahu benar seluk-beluknya sales itu seperti apa, menjual seperti apa, melayani seperti apa, administrasi perusahaan seperti apa. Di bawah saya posisi sebagai sales. Lalu yang namanya kinerja yang baik itu pasti akan menghasilkan value atau nilai. Dan setelah setahun kami diberikan kepercayaan untuk mengikuti tes promosi jabatan. Setelah itu saya naik jabatan setelah setahun menjadi sales koordinator namanya. SPV gitu ya Pak? Enggak, bukan, beda ya? Beda sales koordinator. Jadi SPV itu nanti di atasnya lagi sales koordinator. Jadi kalau di Suzuki itu ada sales tingkatannya, lalu sales koordinator ya. Lalu yang sama sih SPV tapi untuk level yang di bawah ya, ya di teman-teman sales. Setelah sales koordinator ada yang namanya lagi sales head. Nah, sales head ini yang bertanggung jawab penuh terhadap penjualan teman-teman di lapangan. Jadi kalau misalkan kita ngomong tingkatan level dalam manager, ada branch manager, setelah itu ada sales head,
sales koordinator, baru sales. Nah, seperti itu. Dan seperti itu ya Pak ya. kami menapaki posisi sampai di sales head. Sales head Sales gitu head, ya Pak ya. betul. Jadi bertanggung jawab atas seluruh penjualan gitu ya Ya, Pak, atau penjualan. targetnya cabang, istilahnya gitu ya Pak, Benar, targetnya cabang. Betul. Karena namanya penjualan pasti ada target, gitu ya Pak, Betul. pasti ada target. Nah untuk mencapai itu tuh Pak, mungkin skill-skill apa yang perlu dibutuhkan gitu Pak untuk mencapai goals yang diharapkan gitu Pak? Kalau ngomong skill yang harus dimiliki, sebenarnya yang paling penting itu sales adalah harus bisa ngomong. Nah, karena pada saat kita punya produk dan kita tidak bisa menyampaikan kepada calon customer kita apa produk yang kita jual, maka kita akan sulit untuk mendapatkan goals yang kita inginkan. Maka pada saat kita mau jadi sales ya, itu yang harus paling bisa dikuasain adalah communication skill. Communication skill dulu. Nah, itu yang penting berani tuh. ngomong dulu. Berani ngomong dulu tadi itu ya Pak. Jadi communication skill itu perlu dibangun gitu Pak. Betul. Dan prosesnya juga nggak mudah ya Pak. Nggak mudah. Nggak mudah. Di perusahaan kami itu makanya ada fungsi supervisor itu adalah untuk mendidik teman-teman, ngajarin sebenarnya. Jadi teman-teman sales yang baru masuk itu pasti nggak akan dilepas langsung dong. Nah, pasti ada proses yang namanya training. Coaching, ya sembari juga mereka berlatih dengan cara mereka langsung eksekusi di lapangan, kunjungan On the job training gitu ya. On the job training, mereka harus sering bertemu dengan orang. Nah, sembari juga diajarkan teknis-teknis berkomunikasi. Nah, selain dari SPV, kami secara kelembagaan di manajemen itu juga ada di setiap level tingkatan jabatan itu juga mengadakan training dan development sendiri. Nah itu communication skill bisa dibangun dengan proses ya Pak. Betul. Bisa dilakukan dengan training, kemudian on the job training yang tadi akhirnya bisa mendevelop apa itu, bagaimana itu menjual, gitu ya Pak ya. Jadi ada seninya menjual gitu ya Pak ya. Jadi ada seninya, nggak hanya kamu jual saya beli gitu ya Pak. Enggak hanya gitu ya, tapi ada prosesnya yang membangun engagement itu ya Pak, membangun engagement itu. Kepercayaan yang paling penting. Betul. Iya, membangun kepercayaan. Jadi menjual itu tidak hanya berprinsip setelah laku satu selesai. Jadi ada proses di mana bagaimana saat kita menjual mereka puas dan bisa mendatangkan 3R dulu prinsipnya kalau di Suzuki. Atau di tempat lain juga ada 3R. Apa itu 3R? Ada repeat order, revisit, dan referensi. Jadi apa yang kita lakukan itu standar penilaian kerjanya adalah ada 3R enggak? Saya ulang dulu Pak, 3R-nya tuh Pak. 3R. Repeat order. Repeat order, mereka kembali membeli atau memesan produk ke kita. Oke, repeat order. Lalu Kedua, revisit. Mereka datang lagi nggak sama kita? Betul. Entah itu datang kunjungan ke showroom, mereka servis ke kita, ya kan? Lalu yang ketiga ada referensi. Nah, referensi ini yang paling dibutuhkan untuk tenaga sales. Karena pada saat kita pelayanan bagus, pasti yang namanya mulut ini kan ngomong tuh. Word of mouth. Iya. WOM sekarang ya Pak ya. Iya. Nah, word of mouth itu sangat ini sekali ya, apalagi sekarang ada sosial media yang segitunya. Ketika kita sudah nyaman dengan pelayanan di suatu tempat ya Pak, dimanapun gitu ya Pak, atau dengan siapapun gitu, pasti kita mau cerita nih ke temen, ke keluarga. Nah ada perasaan seperti itu. Nah itu yang mungkin kita ini ya Pak ya. Jadi membangun, mendevelop communication skill itu butuh proses yang panjang. Butuh proses yang panjang. Karena kalau misalnya orang puas, maka kepuasan ini akan ditularkan kepada yang lain. Betul. Pada sampai satu titik ada yang namanya bagaimana membuat customer kita itu menjadi sales kita. Oh iya, iya sampai betul. Seperti itu, sehingga sales ini sudah kerjanya tidak terlalu berat karena mereka punya sales lainnya. Betul. Siapa salesnya? Ya customer. Gitu ya Pak ya. Iya. Nah itu proses engagement itu dengan customer yang membuat penjualan kita juga akan semakin naik, target juga akan tercapai kan gitu ya Pak ya. Nah kalau di teman-teman di mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNARS ini Pak, sebenarnya bisa membangun communication skill ya Pak ya. Bisa di kelas ya Pak ya. Bisa di kelas, kemudian bisa ikut UKM juga ya Pak. Nah hal-hal seperti itu berpengaruh nggak menurut Pak Riza tuh? Bagaimana signifikansi pengaruhnya tuh Pak? Dengan apa yang mereka dapat di kelas itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UNARS ini dengan mungkin di dunia kerja nanti khususnya di bidang sales otomotif itu Pak. Oke, Bu Ardia. Tadi sudah saya katakan di awal bahwa yang namanya komunikasi ini jadi satu kunci unsur yang paling penting dalam proses pekerjaan, termasuk apalagi sales ya, karena memang
ujung-ujungnya adalah bagaimana mengkomunikasikan apa yang akan dia tawarkan. Terkait dengan apa yang dipelajari di kampus ya, teknik communication skill, lalu pelatihan-pelatihan di kampus ini sangat bermanfaat untuk teman-teman di lapangan, apalagi teman-teman yang nanti akan masuk ke dunia kerja, angkatan kerja. Jadi sangat dibutuhkan. At least sebenarnya kalau kita ngomong komunikasi ini sifatnya universal. Ya, universal, nggak hanya di sales aja sih, tapi memang yang namanya sales itu yang menjual itu bagaimana merayu ya Bu Ardia ya. Betul. Seperti pengalaman Bu Ardia dulu. Betul. Yang namanya menjual itu bagaimana merayu. Nah, yang namanya menjual itu tahu karakter individu yang kita rayu seperti apa. Betul, jadi harus tahu. Macam-macam sekali yang ada di communication skill, dan pada saat kita bisa menguasai communication skill, ya besar kemungkinan apa yang kita komunikasikan kepada customer itu bisa nyampe pesannya. Makanya apa yang ada di mata kuliah, ada yang di pelatihan di kampus, dan apapun yang sifatnya itu merupakan pelatihan dan pengetahuan itu pasti sangat bermanfaat untuk bekal teman-teman pada saat masuk ke angkatan kerja. Karena kalau saya tarik benang merahnya tuh ya Pak, kalau di kelas itu kan kita belajar berdiskusi ya Pak ya, belajar berdiskusi, belajar presentasi gitu ya Pak. Apalagi kalau kita ikut UKM, belajar berorganisasi, nah itu pasti bisa sedikit demi sedikit mendevelop communication skill tadi itu ya Pak ya, gitu ya Pak ya, setuju. Oke, kalau kita kembali lagi ke awal nih Pak, tadi Pak Riza 2009 sudah pernah menjadi dosen di Fakultas Ekonomi di UNARS. Kemudian bolak-balik Jember ya Pak, bolak-balik Jember, dan 2014 memutuskan untuk fokus di sales ya Pak. Pak Riza melihat Fakultas Ekonomi dulu dan sekarang itu seperti apa Pak? Di Fakultas Ekonomi UNARS di zaman dulu dan sekarang itu adakah perubahan begitu Pak? Bagaimana Pak Riza melihat itu Pak? Kalau saya ngomong perkembangan di UNAS ini, wah luar biasa sebenarnya. Dalam jangka waktu yang saya katakan tidak cukup lama, tapi UNAS ini sudah bisa berkembang jadi kampus yang luar biasa besar, ya, menjadi salah satu tumpuan pendidikan di Kabupaten Situbondo, khususnya Fakultas Ekonomi. Luar biasa sekali. Bagaimana dulu pertama kali saya mengajar di 2009, kelasnya berbeda jauh. Iya, dosen-dosennya juga berbeda jauh dari sekarang. Dilihat dari fasilitas ya Pak. Fasilitasnya sudah luar biasa. Kelasnya dulu, saya katakan kelasnya dulu mungkin lampunya kurang terang, sekarang udah terang beneran, ruangannya sudah dingin, sudah ber-AC, betul. Jadi kami pun juga merasakan, pada saat saya kembali ke sini ada sesuatu yang berbeda nih. Beda ya Pak ya, pasti luar beda biasa ya, Pak. Perkembangan UNAS sekarang, dan saya rasa gak rugi deh. Rugi orang menginvestasikan pendidikannya di UNAS, terutama di Fakultas Ekonomi. Saya rasa nggak rugi karena dosen juga udah mumpuni, lalu fasilitas sudah mumpuni. Sekarang ngapain lagi kuliah jauh-jauh? Di kota sendiri ada yang sudah fasilitasnya bagus, kualitasnya juga bagus. Ya, why not gitu loh, UNAS jadi pilihan utama. Jadi pada saat saya kembali, saya juga nggak ragu bahwa saya kembali ke UNAS ini adalah satu pilihan yang tepat untuk bisa kembali mengajar dan berbagi ilmu. Pengalaman saya selama 11 tahun di perusahaan, saya bisa berikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di UNAS. Wah, seperti itu. Luar biasa. Jadi perubahannya dari tahun 2014 Pak Riza memutuskan untuk keluar sebentar gitu ya Pak, keluar sebentar, terus kemudian masuk lagi, itu sangat luar biasa sekali perkembangannya Pak, dari mulai fasilitas, kualifikasi dosennya ya Pak, kemudian kurikulumnya ya Pak, kurikulum sudah mengikuti zaman gitu ya Pak ya, sudah mengikuti zaman gitu dan lain-lain gitu ya Pak. Jadi Pak Riza setuju ya Pak, kalau universitas di suatu daerah itu berkembang juga akan berpengaruh terhadap daerah itu sendiri. Setuju nggak Pak itu Pak? Setuju sekali ya Pak ya. Setuju sekali ya Pak ya. Kalau misalkan ada di depan awalnya angka 1, saya rasa saya pilih angka 1 di depannya Bu. Oh gitu ya Pak. Satu lagi, tapi bukan 1 lagi. Bukan ya, yang di depannya lagi. Jadi sangat setuju ya Pak, sangat setuju gitu ya Pak. Benar. Jadi itu dia kenapa kita orang Situbondo harus kuliah di UNARS, begitu ya Pak ya? Harusnya seperti itu. Karena mahasiswa kita nggak hanya dari UNARS saja, dari Situbondo saja ya Pak, tapi dari luar daerah, dari luar pulau bahkan sudah kuliah di UNARS. Jadi kenapa tidak orang Situbondo bangga gitu ya Pak terhadap punya UNARS, betul gitu ya Pak. Jadi
mungkin terakhir nih Pak, ada Boleh. 3 alasan kenapa sih gitu ya Pak, kenapa sih calon maba itu atau teman-teman lulusan SMA atau yang bekerja ingin kuliah gitu, kenapa harus pilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNARS Pak? Ada 3 alasan mungkin yang Pak Riza bisa berikan nggak Pak, bisa sharekan gitu? 3 keyword berarti ya. 3 keyword, boleh kata, boleh kalimat, 3 monggo, Pak. kata boleh kalimat. Oke. 1, UNAS merupakan kampus yang berkualitas. Berkualitas, oke. Berkualitas. UNARS berkualitas, UNAS oke. berkualitas. Yang kedua Pak? Yang kedua, UNAS punya fasilitas. UNARS punya fasilitas luar biasa. Yang ketiga, Apa tuh, biaya terjangkau. Biaya terjangkau. Nah, itu yang paling penting, Pak. Paling penting. Ada fasilitas ya, Pak. Ada fasilitas, ada kualitas dan biaya terjangkau. murah. Nah, itu dia, Pak. Murah. Sekarang kalau misalnya kita ada yang murah, kenapa pilih yang Kenapa mahal? mahal? Betul, setuju sekali. Luar biasa sekali. Hari ini kita ngobrol dengan Pak Riza, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNARS. Terima kasih sekali Pak Riza atas Sama-sama, waktunya, terima kasih ilmunya. buat dia. Ya, 10 menit yang berharga buat saya. Semoga Pak Riza sehat selalu, sukses untuk kedepannya ya Sama-sama, Pak, buat dia. untuk mengajarnya dan usahanya juga di rumah. Thank you. Usaha sambilan istri ya Pak ya, Iya, usaha sambilan sambilan istri. istri. Jadi untuk apa ya Pak? Bukan usaha utama sebenarnya, hanya untuk apa ya Pak? Mengisi waktu luang istri, begitu ya Pak ya? Ya rezeki kita nggak tahu ya, Pak. Ya, siapa tahu itu jadi usaha utama ya. Amin rabbal alamin. Ya, doa yang terbaik untuk Pak Riza dan Fakultas Thank you. Ekonomi Makasih. Bisnis UNARS. Ya, hari ini kita akhiri dulu podcast kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNARS. Kita bertemu di podcast selanjutnya bersama saya Ardia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.